Pemirsa PKTV masih bersama saya, Teguh Suharjono di program Ayo Sahur. Tadi sudah beberapa informasi kita sampaikan kepada Anda untuk menemani Anda di sahur hari ini, di hari Sabtu ya, hari Sabtu. Kita masih, alhamdulillah kita masih diberi kesehatan untuk selalu sahur dengan nyaman. Dan pada pagi hari ini saya mencoba untuk menghubungi salah satu narasumber, yaitu Pak Hanafi. Ya, Pak Hanafi ini Anda semua pasti bertanya-tanya siapakah Pak Hanafi ini. Nah, saya langsung saja perkenalkan, beliau ini adalah salah satu pencipta dari Bursa Barang Bontang. Ya, kenapa saya bahas ini? Karena sekarang sudah semakin ngetren di zaman sudah endemi corona ini ya. Beliau menciptakan ini ternyata saat ini sedang dibutuhkan oleh semua dan sangat bermanfaat bagi semua masyarakat Bontang. Saya langsung saja menyapa beliau. Selamat pagi Pak Hanafi. Selamat pagi. Ya. Pagi. Ya. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik. Ya. Inilah Pak Hanafi yang saya sebutkan tadi. Beliau adalah salah satu pencipta dari Bursa Barang Bontang yang pertama kali muncul. Memang sekarang sudah banyak beberapa platform jualan yang hampir sama namanya, tapi saya perkenalkan karena saya tahu sendiri beliau yang pertama menciptakan Bursa Barang Bontang di Kota Bontang ini, dan Anda pun semua menikmati. Setiap membeli apapun pasti larinya ke Bursa Barang Bontang. Pak Hanafi, saya langsung saja ingin tahu apa yang membuat awalnya Anda menciptakan platform ini ya, untuk meskipun hanya Facebook, Pak? Yang dulu sih lama sekali, sudah tahun 2000. Berapa tahun itu ya? Tahun 2008 lah, 2007-2008 katanya. Iya. Ya itu awalnya itu kan dulu di Bontang kan sering orang ada itu habis kontrak dia menjual sesuatu itu bingung. Beberapa yang saya kenal itu kan dia bingung, bahkan itu saya coba tawarin misalnya barang saya mau sudah habis kontrak. Nah itu yang saya berpikir gimana caranya dia itu mudah aja sih menjual barang-barang, terutama barang-barang yang habis yang nggak mungkin dibawa pulang, dibawa pindah. Seperti itu sih Mas. Dan yang lain-lain juga seperti itu, teman-teman yang lain juga kesulitan untuk menjual barang-barangnya. Itu sih Mas awalnya. Iya. Kebetulan juga Facebook ada grup, saya coba manfaatkan itu. Dulu sih masih kayaknya saya aja deh yang ada grup sama orang Berau. Dulu rasanya itu yang diindikatif itu. Mas Hanafi dulu sempat punya prediksi ini akan menjadi idola bagi masyarakat Bontang? Enggak sih, enggak ada berpikiran sampai ke sana. Yang penting saya bisa membantu membantu teman-teman untuk jual barangnya. Teman-teman yang sering pindahan kasihan. Saya juga punya kebutuhan barang saya mau saya bawa di mana, kan dengan aja online ini mudah jadinya. Daripada saya kumpulkan di satu tempat bawa barang secara offline kan lebih susah kayaknya. Itu aja sih Mas motivasinya. Sekarang pun iya, Mas Hanafi sampai sekarang ini merasa kalau itu memang saat ini menjadi malah nomor satu ya. Saya sendiri kalau mencari sesuatu pasti, ataupun kalau menjual pasti ke sana. Mas Hanafi merasa nggak bahwa itu menjadi kebutuhan utama bagi orang-orang Bontang? Iya, kalau saya merasa, cuman yang lebih penting lagi menurut saya sih jangan hanya saya dong yang merasa gitu loh. Mestinya saya berharap sih mestinya pemerintah kota atau PKT atau PT Bada, ayo dong merasa dong, supaya bisa lebih ditingkatkan, bukan hanya sebatas sosial media yang gratis itu. Saya rencana kan ingin meningkatkan menjadi sebuah aplikasi, cuman kan tidak semudah apa yang kita pikirkan. Kalau nggak tangan-tangan besar seperti pemerintah atau PKT atau Bada yang merangkul saya, ya saya nggak bisa berbuat apa-apa Mas. Itu sih.
Iya, Maksud saya Pak ya, Ana, ya mudah-mudahan pihak lain juga merasa. Pak Nafi, jujur saya katakan bahwa apa yang sudah diciptakan Pak Nafi ini sangat dirasakan masyarakat Bontang. Tidak hanya yang mungkin yang ada di Bontang, yang di luar pun saya lihat semuanya juga masuk ke Iya, dalam apa Facebook yang Bapak ciptakan gitu. Nah, betul. apa yang Bapak atau Pak Nafi dapat keuntungannya saat ini seperti apa yang menurut Pak Nafi yang dirasakan? Ada nggak keuntungan secara ini ya, karena itu eh, sangat besar sekali manfaatnya. Ya sebenarnya sih keuntungannya eh, banget. Eh, Contohnya saya banner itu kan saya sewakan, cuman saya sewakan itu eh, oleh perusahaan, segmennya perusahaan. Karena kalau saya sewakan ke kaki lima, mungkin daya jangkaunya agak kurang karena beberapa test case kemahalan katanya. Tapi memang segmen saya kan segmen perusahaan. Paling itu aja sih. Selebihnya nggak ada. Cuman saya Hmm. merasa senang saja bisa membantu Kota Bontang, bisa punya grup yang bisa apa dikelola dengan baik, dengan bagus. Saya hari-hari juga melihat grup itu lalu memasukkan yang mengkonfirmasi para pendaftar, kemudian postingan-postingan yang kurang baik, yang kurang enak didengar, itu saya sortir. Seperti itu, Iya, Mas. Pak Nafi, berapa tim saat ini atau dalam prosesnya itu mengelola itu, Pak Nafi? Ya, dulu pernah saya gabungin sama teman-teman yang lain, teman-teman BBB lover atau memang dia pencinta perseberang Bontang, saya rekrut sekitar 3-4 orang. Cuman berbeda motivasinya ya. Mungkin kalau ke teman-teman itu lebih condong ke arah bisnis. Menurut saya sih, saya belum bisa memberikan itu gitu pada saat ini. Nah, setelah era teman-teman tadi ada sih membantu sedikit banyak teman-teman yang saya rekrut itu. Lalu saat ini ya saya sama istri saja yang yang apa yang mengelola itu, dan tidak ada apa paksaan atau permintaan macam-macam dari kami kepada pedang-pedang itu, ya nggak ada. Insya Allah kami rela saja, ikhlas saja. Mudah-mudahan itu jadi ladang amal, mudah-mudahan, Mas. Ya, Mas Hanafi, Ya. akhirnya banyak pada saat ini membuat nama yang sama seperti yang Bapak ciptakan. Apakah itu dari Bapak sendiri atau orang lain yang tanpa izin membuat hal yang sama seperti yang Bapak ciptakan? Ya, ya bukan dari saya. Memang itu orang lain. Dan saya dulu sudah sering menghimbau jangan menggunakan nama itu, nanti kamu akan kena gitu loh. Cuman ya susah, masyarakat kita kan apa kebiasaannya seperti itu, Mas. Kebiasaan ada sesuatu yang bagus. Ya kalau saat ini sih is fine aja lah. Dia mengikuti sesuatu yang bagus. Tapi jangan sampai sesuatu yang tadi itu disalahgunakan, itu aja sih yang saya khawatirkan. Dan saya siap kok suatu ketika misalnya itu menjadi sebuah ranah yang harus diperkarakan, bisa jadi sampai ke arah sana. Tapi saat ini belum lah, kan masih free semua. Dan itu bukan Ada nggak? saya, itu Mm, orang lain. ada nggak eh, yang saya sangat yakin sekali masyarakat Bontang itu sangat mendapatkan keuntungan dari apa yang Pak Nafi ciptakan. Pernah nggak ada seseorang yang karena dia beruntung dapat sesuatu penjualan yang menarik, terus dia memberikan apresiasi terhadap Pak Nafi? Ah, sebenarnya ada sih lah, ada. Cuman, aduh, hitungan dari
dari jumlah anggota itu kan ratusan ribu ya sekarang. Iya. Itu hitungan jari aja. Ada yang seperti itu. Cuman sebenarnya saya tolak. Cuman dia mau maksa. Saya tolak, mau maksa dan berupaya untuk datang ke rumah. Pernah dulu kejadian saya dibawain sesuatu benda ya, barang. Heeh. Dan memang itu jualan dia. Setelah dia masuk ke rumah, mengetuk pintu rumah, saya buka, Pak, saya bilang, maaf Bu, saya enggak pesan itu, enggak pesan barang itu. Enggak Pak, saya mau ngasih Bapak, lillahi ta'ala, katanya. Saya senang dengan adanya bursa barang Bontang, dagangan saya laris manis gitu. Dan sudah saya tolak, jangan, saya enggak berharap itu, enggak apa-apa. Akhirnya dia tetap memaksa, Pak saya enggak mau pulang sebelum Bapak terima. Ya sudah. Iya. Nah, kejadian-kejadian itu hitungan jari lah. Ada sih, ada. Heeh. Dan kebetulan saya juga orangnya nggak memanfaatkan ya yang hal seperti itu. Bahkan saya sering cenderung menghindar. Contoh misalnya kalau pernah juga saya jalan sama keluarga, saya nggak mau turun dari mobil, saya di mobil saja, Hmm. istri yang turun. Nah, saya sudah curiga pada saat si barang diantar, dia olah makanan, saya beli makanan, lalu diantarkan ke mobil, dia lihat saya, akhirnya nggak mau dibayar, Mas. Iya, nggak mau Karena dibayar. tahu sangat. Itu ada kasus, Iya. satu dua itu ada kasus seperti itu. Nah, itu yang kadang-kadang saya mau menghindari, jangan sampai terlalu terekspos lah saya ini. Karena saya juga belum belum pengen ke arah sana supaya saya terkenal tuh enggak juga sih, belum lah. Nggak Iya. tahu nanti ya, bukan takabur sih. Iya, di saat-saat ini tentunya memang semua butuh penjualan online dan Pak Iya, Hanafi sudah memberikan ruang kepada mereka. Nah, betul betul. ini tentunya akan budaya ini akan terus. Kira-kira menurut Pak Hanafi apakah ada rencana seperti apa agar ini bisa tetap dimanfaatkan dan menguntungkan bagi Pak Hanafi sendiri? Ya itu salah satunya yang bisa membuat saya mungkin untung dari situ tuh bukan di Facebooknya, tetapi saya ciptakan aplikasi Mas, aplikasi marketplace Ya. untuk bursa barang Bontang. Cuman kan untuk menjalankan aplikasi itu tidak semudah apa yang kita pikirkan, kita kira. Karena saya sudah mempelajari, jadi itu harus ada tangan besar karena membutuhkan modal budget yang lumayan, Mas. Lumayan itu. Jadi saya sudah ngajukan proposalnya ke salah satu perusahaan besar di Bontang. Ya, sampai sekarang sih mungkin karena ada faktor wabah corona ya, belum ada feedback. Ya mudah-mudahan ke depan Mas, apabila saya mungkin dapat rezeki itu pasti saya tingkatkan. Karena Iya. itu harus berkantor, Semoga. harus ada Iya. aplikasi, ada yang customer service, ada yang delivery. Itu semua sudah saya pikirkan. Cuman belum ada kesempatan. Iya, Pak Hanafi, Ya. sekiranya untuk hal-hal yang tidak jualan ya, saya sering juga mengamati, adakah filter-filter khusus atau menurut Pak Hanafi, maunya Pak Hanafi itu seperti apa orang harus memanfaatkan produk yang sudah diciptakan oleh Pak Hanafi? Karena saya beberapa melihat tidak seperti sesungguhnya yang Pak Hanafi ciptakan gitu. Sampai dompet hilang aja kadang masuk ke situ Pak Hanafi. Ya. Jadi gini Mas, itu sering sih ditanyakan sama beberapa anggota, kok di bursa barang Bontang ada yang bukan jualan diizinkan, ada yang curhat, ada yang kehilangan, macam-macam lah ya. Terus saya kasih ilustrasi seperti ini Mas, kenapa kok saya izinkan gitu. Saya kasih ilustrasi gini, misalnya ada dua pusat perdagangan, yang satu tuh isinya cuma toko-toko aja ya, tapi yang satunya itu isinya ada toko, ada hiburan, ada kafe di situ, ada orang nongkrong, ada orang bisik-bisik. Lalu kamu lebih senang jualan di mana? Saya katakan. Ternyata dia memilih konsep yang kedua, Mas. Artinya apa? Seorang
pembeli itu lebih senang ke pameran kan, misalnya kayak pameran di koperasi ya, yang sering diadakan juga rekan dari PKTV, daripada ke hal yang sifatnya khusus pertokoan gitu, kan kurang kurang menarik. Jadi di Iya. situ. Nah, saran saya gini, nggak apa-apa misalnya ada orang yang curhat atau ada pengumuman apa dari mana, lalu ada berita kehilangan, di postingannya itu dibuat jualan aja nggak apa-apa. Iya. Salahnya dia, di situ kan grup jualan. Hmm. Dia misalnya posting berita, dia jualan aja di situ. Hmm. Misalnya kebetulan berita itu lagi booming, ya jualan aja. Saya sering itu. Di situ kesempatannya. Dan tukang sate yang paling banyak pesanannya itu kan pada saat dulu ada bom di Jakarta itu. Iya. Ceritanya kan seperti itu, kan sama. Gitu, Iya. Teguh. Ya, Mas, menarik sekali bincang-bincang kita. Mas, satu hal yang mesti harus saya coba tanyakan ke Pak Hanabi. Eh, Ya, Sekarang ekonomi ini kan semakin lama semakin turun ya, Mas. Beberapa usaha aja kadang mati gitu ya. Dan ketemulah dengan mungkin bursa barang Bontang sehingga mereka punya optimis kepada itu ya. Apa harapan Mas Hanafi pribadi terhadap masyarakat atau pelaku usaha yang menggunakan itu? Karena ada sampai pengusaha yang mem-PHK karyawannya sampai seperti itu. Nah, kira-kira dalam hati Mas Pak Hanafi seperti apa melihat fenomena yang saat ini terjadi, Pak? ya sebenarnya kan semua itu tidak kita inginkan ya, kita tidak inginkan. Cuman ya itulah suatu hidup yang harus kita jalani. Sama dengan di dunia jualan, dunia bisnis. Jadi ya saya berharap semua sekarang itu sudah ke online, jangan sampai kita ketinggalan. Jangan kita tidak online kan sebuah bisnis kita ini. Karena kita nanti akan tergerus dengan waktu. Mungkin saat ini sudah mulai melek, oh iya ya, dengan adanya social distancing, physical distancing, bahkan harus dari rumah, semua dari rumah. Nah, hanya online saja yang bisa menjangkau. Nah, ini kan sudah membuka, sebenarnya tanpa ada wabah pun mestinya sudah berpikir ke sana. Nah, tetapi tidak semudah apa yang juga kita pikirkan, karena gini loh, saya melihat di dunia online gini, terkadang teman-teman itu, ini juga saran sih buat teman-teman pedagang ya, artinya gini loh, pada saat kita menjadi orang yang punya uang banyak, punya modal banyak, kemudian kita punya skill, punya kemampuan ya, punya pendidikan, kita jangan bermain dagangan di wilayah orang yang tidak punya itu gitu loh. Itu yang kasihan, Mas. Saya itu yang sering ngasih masukan ke teman-teman. Dia punya pendidikan, dia punya network, dia punya modal banyak. Tapi mainan bisnisnya mainan orang yang tidak punya itu yang dia punyain gitu loh. Kan kenapa nggak level yang lebih, supaya apa sih? Supaya kan kasihan orang yang tadi yang berada di garis-garis bawah itu, Mas, yang modal dia terbatas, pendidikan dia nggak punya, teman juga nggak punya, ngomong aja gelagapan, mau jualan itu bingung, gimana coba ngatasinya kalau udah kayak gitu. Saya sih berharap itu aja sih harapan saya, teman-teman itu levelnya lebih disesuaikan lah. Kalau yang sudah lama main bisnis ya, oke, Iya. kalau masih baru belajar sih nggak apa-apa. Harapan saya sih itu, mudah-mudahan kedepannya juga mudah-mudahan Bursa Barang Bontang punya aplikasi, sudah nggak artinya sudah teratur sekali gitu. Kita mau cari pelanggan itu atau buyer, pembeli itu sudah disuguhkan dengan sesuatu yang menarik, yang nikmat, yang nyaman aja. Harapan saya sih itu. Ya, baik Mas, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan dan bisa sharing kepada kami dan pemirsa PKTV. Iya, Semoga semakin sukses Bursa Barang Bontang untuk amin, kedepannya amin. sesuai dengan harapan Pak Hanafi. Ya, Amin, Mas. ya. Terima Terima kasih Pak Hanafi. Kita tutup dulu Sama-sama, Mas bincang Teguh. kita pada Mas Teguh, Mas pagi Oman. hari ini. Assalamualaikum. Wah.
Ya, pemirsa PKTV, itulah bincang-bincang saya dengan Pak Hanafi, salah satu owner dari founder ya, dia pemilik dan pembuat Bursa Barang Bontang pertama di Kota Bontang ini. Memang ada Bursa Barang Bontang 1, 2, 3 sampai kesekian, saya juga pernah melihat itu, tapi saya tahu beliau adalah yang pertama di Bontang dan itu saat ini bermanfaat bagi semua masyarakat Bontang. Semua pasti pemirsa PKTV yang masih menikmati sahur, ini waktu sahur untuk imsak, mungkin tinggal beberapa menit lagi. Ingat, di layar kaca Anda sebelah kanan atau sebelah kiri ya, ada tertampang jadwal imsak dan jadwal subuh, jangan sampai terlewatkan. Nah, ini yang mesti harus Anda semuanya coba ingat-ingat agar tidak terlewatkan. Nah, menarik sekali tadi dengan dialog kita dengan narasumber Pak Hanafi. Beliau yang menciptakan Bursa Barang Bontang dan saat ini ternyata dinikmati oleh masyarakat, apalagi di saat social distancing dan physical distancing saat ini. Semua merasakan bahwa harus berjaga jarak, harus menggunakan jasa online dan macam-macam. Semoga apa yang sudah kita berikan, informasi yang kita berikan bisa bermanfaat bagi Anda. Terima kasih Pak Hanafi juga telah bergabung bersama kami. Nah, untuk kesekian kali saya ingatkan karena sudah menjelang imsak mungkin, waktu juga sudah mengakhiri kita akan bertemu lagi di Ayo Sahur episode besok dengan tema yang lain lagi. Semoga apa yang sudah kita berikan bisa bermanfaat bagi Anda dan bisa menemani Anda di sahur pagi hari ini. Sebelumnya saya Teguh Suarjono beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih, selamat sahur dan selamat menunaikan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.